sekarang itu kan masjid itu sudah ada bangunannya kan, kayak sekarang kan kayak gitu ya. Artinya sudah punya aturan kan setiap daerah masjid. Nih ya. Nih. Anda catat nih ya. Nih, al-ardu kuluha masjidun, rawahul Muslim. Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud, masjid. Gitu ya. Itu di mana tuh? Hadis riwayat Muslim tuh ya. Riwayat Muslim nomor berapa? Nah, nomornya Anda bisa lihat ya di bentar, referensinya di bawah. Saya buka jurnal, saya hanya ngambil hadisnya masalahnya. Gitu. Soalnya ini saya cari. Soalnya. Kalau ini Bukhari 227 bisa teman-teman lihat ya, ini bangunan. Beda dengan saya Bukhari Anda itu. Loh, ini ensiklopedia hadis. Ya iya, masalahnya gini, hadis itu jangan Anda kira ya dia membahas keseluruhan, ada bab-babnya hadis itu. Ada bab hudud, ada bab, ya makanya ada bab toharoh, ada hadis itu macam-macam, masalahnya kayak gitu. Oke. Nah penjelasannya seperti itu tentang masalah yang Anda tanyakan, sujud menghadap ke Ka'bah. Kalaunya perintah sujud kepada Ka'bah nggak ada. Ya berarti ini nggak ada sebenarnya ya kan? Ya kalaunya sujud kepada Ka'bah nggak ada, makanya umat Islam itu mereka bukan menyembah Ka'bah karena perintah menyembah Ka'bah itu nggak ada gitu. Sujud kepada Ka'bah itu nggak ada perintahnya, tapi perintahnya hanya menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini saya konfirmasi aja sih. Berarti ini sujudnya kepada Ka'bah atau enggak nih? Itu sujudnya menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ini sujudnya kepada Allah ya, sujudnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mukanya, wajahnya ke arah Ka'bah. Bukan berarti ritual sujud itu sujudnya kepada Ka'bah, bukan. Ini mukanya dihadapkan bukan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram nih. Ini kan melingkar. Ya, yang namanya Masjidil Haram itu ada dalur ya. Gini, yang namanya Masjidil Haram itu, Masjidil Haram tempat sujud yang suci, seputaran dari bangunan itu, lalu di dalamnya ada Ka'bah gitu, karena Ka'bah di dalamnya sebagai sentral. Tapi ini nggak ada kan sebenarnya untuk menghadapkan muka ke Ka'bah, ini nggak ada kan? Bukan, kalaunya untuk disuruh menyembah Ka'bah ya sujud kepada Ka'bah nggak ada dalilnya. Tapi kalaunya disuruh wajah kita menghadapkan ke arah Ka'bah di dalam Masjidil Haram ya ada. Ini akan bertentangan dengan ayat ini Pak Ustadz. Karena kalau seandainya Anda bilang bahwa sudah ada, belum ada masjid di situ, ya kan? Terus kenapa diomongin Masjidil Haram? Ya iya, yang namanya Masjidil Haram itu sekitaran Ka'bah. Udah dibilang dari tadi. Yang namanya Masjidil Haram itu di sekitaran Ka'bah. Sekarang udah dikasih bangunan kan kayak gitu. Jadi yang dinamakan Masjidil Haram itu yang ada bangunan di putarannya itu dan di dalamnya yang dimaksud Ka'bah. Gimana sih? Benar, gitu aja kagak ngerti. Saya nggak ngerti sama sekali karena ketika waktu kita melihat di sini, ini kan hanya ada satu ini nih kan, satu apa? Terus Anda mengatakan bahwa di dalam surah ini hadapkanlah mukamu. Ini sudah ada atau belum? Tadi Anda bilang belum. Belum ada bangunannya. Terus dia menghadapkan muka kemana? Makanya yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Tempat sujud yang makanya tempat sujud yang suci apa namanya? Ka'bah. Aduh. Udah dibilang masjid itu bukan bangunan, bukan yang dikelilingi itu, bukan. Ya, bukan. Yang dinamakan Masjidil Haram tempat sujud yang suci bukan bangunan, tapi seputaran Ka'bah. Oke. Coba saya ingin tahu Pak Ustadz. Ini Ka'bah ini Allah tahu nggak ini Ka'bah?
Tahu. Terus Masjidil Haram ini kalau memang disuruh untuk menyembah ke arah Ka'bah, kenapa harus ditulis Masjidil Haram? Ya Kenapa iya, nggak ngomong langsung Ka'bah? Gini bang, ya kalaunya Allah mengatakan, ya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Ka'bah, artinya dari atas Ka'bah, ya. Bukan sekitaran Mekah. Yang dimaksud Masjidil Haram itu dari sekitaran Ka'bah, ya, atau di Mekah. Yang dimaksud kayak gitu. Kalau kau mau bahasanya pada malam hari dari Ka'bah, artinya dari Ka'bah Nabi Muhammadnya, ya. Sedangkan kejadian Isra Mi'raj itu bukan dari Ka'bah, ya. Ini dulu tempat tinggalnya Abdullah kan? Aduh. Tempat tinggal Abdullah. Abdullah siapa? Iya. Abdullah kakek Nabi. Abdullah siapa? Kakek Nabi kan? Ngaco. Iya. Ngaco. Benar nggak? Dia penjaga rumah Allah kan? Setahu saya itu benar nggak sih? Salah. Oh salah. Salah, bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Jadi ini apa? Jadi itu Ka'bah itu sebelumnya, sebelum Islam datang, dijadikan oleh para pedagang atau gujarat di situ sebagai tempat penyembahan mereka, yang mana mereka melakukan dan meletakkan berhala di dalam Ka'bah itu. Nah gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, ya dengan Islam datang, kagak boleh ada berhala dalam Ka'bah, harus dihapuskan gitu, ya. Enggak. Ya gini ya teman-teman, ya kalau orang bertanya Islam kagak usah Anda paksa turun atau tanya balik, enggak adil kayak gitu ya. Kalau orang tanya Islam itu dijelaskan bukan diturunkan. Kalau orang tanya Islam dijelaskan bukan diturunkan, ya. Terus juga kalau orang tanya Islam bukan kita tanya balik, bukan, jelaskan, ya. Jelaskan. Mantap. Makanya ilmu diskusi lintas iman itu ya harus mumpuni gitu. Oke. Nah, sekarang saya bertanya tentang masalah ini ya, tentang permasalahan Yesus tadi. Tadi Anda menjelaskan kepada saya bahwa Yesus itu merusak-rusak dari meja dan bangku itu kan katanya di dalam bait Allah. Hei kawan, coba itu dibaca dulu yang betul. Itu di halaman loh ya. Di halaman, bukan di dalam bait Allah, bukan. Nih ya, nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman ya. Ini ngeri juga Satpol PP ini sampai ke halaman. Itu udah ada kata masuk di situ, kok Anda nggak ngerti sih? Anda baca sendiri, udah dijawab masuk ke bait Allah. Di situ makanya ada yang namanya halaman. Dengarkan dulu ya. Lalu Yesus masuk. Oke, kayak saya. Lalu Yusuf masuk ke masjid dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman masjid. Artinya saya keluar gitu dari masjid. Yang namanya halaman, tahu kan halaman yang dimaksud halaman kan? Bukan di situ Yesus ya mengusirnya itu mereka jualan di dalam bait, bukan, tapi di halaman gitu. Banyak orang jualan di halaman masjid, no problem gitu. Ini ngapain Yesus sang Satpol PP ini obrak-abrik dagangan orang yang di halaman gitu. Kalaunya orang jualan di dalam mimbar bait Allah, di dalam ruangannya, boleh Yesus ngamuk. Ngapain kau jualan di dalam bait? Ya, di sini tempat ibadah. Kalau kau mau jualan, silakan di halaman bait tuh. Tapi meskipun di halaman bait, tetap diobrak-abrik Yesus. Ini mana kasihnya gitu, mana? Nih,
Seharusnya gini, belum. Sedikit lagi tanggapan saya tentang ini. Oke. Iya, tanggapan saya tentang ini ya kawan-kawan semuanya. Andai ada ajaran kasih dari Yesus ya, ajaran kasih dari Yesus. Kalaunya dia mengasihi, maka dia tidak tendangin bangku orang, tidak balik-balik meja, bukan? Tapi apa yang dilakukan Yesus? Hei semua pedagang yang jualan di halaman, sini ku beli semuanya, bangku dan meja kalian serta yang dijual. Ya, penukar uangnya saya tukar semuanya, saya beli. Besok kagak usah jualan lagi. Narasi liar. Itu baru kasih kawan. Liar. Bentar, ini kan tanggapan saya. Kalaunya Yesus itu ya mengajarkan kasih, bukan ngebalikin bangku dan meja orang, tapi dia beli bangkunya dan mejanya, dagangannya dibeli, dan besok ditegur jangan lagi jualan. Itu baru kasih. Ini kagak, balikin meja orang, dagangan orang, itu mana? Kasihnya kayak gimana? Kasih apa itu? Kasih hancur dagangan orang atau gimana? Coba jelaskan saya. Iya. Jadi kalau buat framing itu yang cerdas. Karena kita pakai data. Kadang-kadang pantas kamu ini memang pendebat yang memang polemikus, yang memang keunggulan maksudnya. Lo jelaskan lah kayak gimana? Tadi kan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan masjid. Kan kayak gitu, jelaskan halaman. Kan bentuk kasih. Kan bentuk kasih kayak gimana? Masa bentuk kasih hancurin dagangan orang? Kacau itu ya. Perundingan pasar ini ucup. Iya, jelaskan. Saya mau dengar jawabannya. Ya. Jadi ini Yusuf sudah menjawab sendiri si Yusuf ini ya. Yesus menyucikan bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ini kalau kita lihat ya, ini gambar bait Allah ini seperti ini guys. Ya, jadi ini di sini tempat yang taruh namanya bait suci itu, yang ada terbungkus yang namanya kain ya. Jadi para imam kepala masuk ke sini. Nah, di sini di halaman ini ketika masuk dari sini, ini sebelum di sini ya. Ini ada yang namanya dari sini semuanya itu terhitung bait Allah, teman-teman. Itu harus disucikan karena Tuhan Yesus sudah katakan ya, namanya orang tuh punya rumah itu pasti ada halaman. Nggak kayak yang Yusuf pikirkan gitu kan. Di situ dia membalikan nih, jelas ya. Karena dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi mereka menjadikan sarang penyamun. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini, ini semua halaman dari yang sekitar sini, ini disebut bait Allah. Ya, mereka menjualnya di sekitar sini, makanya Tuhan Yesus marah. Ini dari depan sini mereka sudah menjual. Jadi ini contoh, teman-teman. Jadi bukan dipikir bahwa ini masuk ke bait Allah terus tiba-tiba. Dan kalau kita lihat ya, kalau dia dalam hayalannya, bait Allah itu kan ada yang namanya kain ya. Jadi hanya imam-imam besar ya seperti Gamaliel yang masuk. Dia nggak jual di dalam situ, ucup. Jadi jangan framing bahwa itu Satpol PP apa segala macam. Saya mau tanggapin dulu deh ya penjelasan ente. Saya masih jelasin. Gimana sih jelasin masjid aja susah, orang masih jelasin tentang yang ini. Nih lo lihat ini kan. Maka datanglah, ini kan orang-orang di situ datanglah. Ya, orang-orang buta yang timpang kepadanya dalam bait Allah. Ini masih dalam bait Allah dan mereka disembuhkan. Ini Tuhan Yesus di situ menyembuhkan orang-orang yang buta. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi di situ orang-orang imam kepala itu udah ada di situ, ya. Mereka keluar dari yang namanya bait Allah ini, ya. Jadi orang-orang yang ada di situ bukan berarti lu ngomong seperti itu bait Allah itu langsung aja di situ. Lalu mereka berkata kepadanya,
engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke kota, ke Betania dan bermalam di situ. Jadi jelas, membaca itu yang jelas, Ucup. Jangan kau bilang satpol PP lagi, aneka. Oke. Terus gimana bentuk kasihnya belum ente jawab? Di mana bentuk kasihnya? Bolak-balikin dagangan orang itu apa tuh bentuk kasih kayak gimana itu? Coba jelaskan sama saya. Apakah cara mengasihi orang itu dengan membalik dagangannya atau kayak gimana gitu? Atau kasih tendangan gitu? Ya. Baca di sini. Ada berkata, ini tertulis rumahku disebut rumah doa. Kalau seandainya mereka berjualan di situ, mereka tidak menghormati Allah dan mereka masuk neraka. Jadi dikasih tahu supaya mereka jangan sampai masuk neraka. Mereka telah berbuat hal-hal yang salah. Kalau menjadikan yang namanya rumah doa tempat judi, tempat yang namanya berjualan. Jadi itu kasih yang begitu besar, kasih yang nyata. Kenapa mereka berjualan di bait Allah padahal itu tempat rumah doa? Salah nggak? Salah. Coba seandainya ya, kalau kita kasih contoh yang nyata, seandainya ada orang berjualan di sini, apakah Allah marah gitu? Kalau seandainya ada yang berjualan di sekitar sini, memang dulu yang dilakukan oleh kaum pagan Quraisy ya berjualan di sekitar sini, ya berjualan yang namanya halal seperti ini. Jadi Anda pikir bahwa ini adalah kasih dari Muhammad kepada kaum pagan Quraisy, maunya seperti itu? Tidak, kalau Tuhan Yesus itu tegas. Jadi di sekitar bait Allah itu harus disucikan. Jadi itu kasih yang nyata supaya janganlah engkau menjadikan rumah doa. Ini kan sudah ada tertulis. Disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikan sarang penyamun. Nanti kamu tidak akan selamat. Sekali lagi, ini hak prerogatif dari Tuhan Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 17 jelas-jelas dari tadi saya sudah katakan, mana Yohanes nih supaya jelas ya, ini hak prerogatif dari Tuhan Yesus ya. Ayat 17-nya dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia menyelamatkan orang-orang itu. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya, yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi nanti Tuhan Yesus yang akan menghukum mereka kalau seandainya mereka masih berbuat demikian. Paham ya? Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Jadi ya kawan-kawan, baik dia mau di halaman mau di dalam kayak tidak ada ajaran kasih yang ditunjukkan oleh Yesus di situ, nggak ada sama sekali. Lalu di mana slogan kasihilah musuhmu, sedangkan pedagang aja dikasih tendangan gitu. Iya, kayak gimana itu ceritanya? Heran saya jadinya. Kasihilah musuhmu ya, yang bukan musuh ya pedagang aja, orang berdagang itu dikasih tendangan. Di mana bentuk kasih ya? Jadi bentuk kasih itu, kalau Anda tanya seperti itu, sebentar saya sampaikan langsung. Oke. Supaya kasih itu ya, kalau hal yang namanya lu udah salah, ya, yang penting tidak memotong tangan, tidak mencuri ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa itu adalah rumah doa. Ya, apa yang disampaikan tadi sudah sejak saya kasih analogikan bahwa kalau di rumah Anda itu harus tahu nih, rumah saya jangan jadikan sarang penyamun, jangan kau jualan di situ. Dia punya hak untuk bicara di situ, dia punya hak untuk menyatakan kasihnya supaya mereka jangan sampai yang namanya bersalah, jatuh ke dalam dosa. Anda harus tahu itu. Jadi bukan hanya tentang yang ruang Maha Kudus ini terus lu jadikan sebagai tempat penyamun. Yesus itu marah itu
Apa buktinya? Dia mau supaya pedagang itu kerjasama dengan dia supaya jangan sampai lagi lu lakukan hal-hal seperti itu. Itu kasih yang nyata, bukan dia langsung bunuh Ucup. Kalau dia langsung bunuh, tanggapi itu baru yang namanya dia nggak ngasihi Ucup. Gini ya, sama mata pisau ini kata teman-teman menghujat, tapi bagi saya lucu gitu. Dan satu lagi, satu lagi. Apa Saya belum lagi sampaikan. ngomong Ya. sih? Gimana? Jadi kenapa? Ini poin penting sih sebenarnya ya, supaya sebenarnya kita buat lucu-lucuan aja tadi sebenarnya. Tetapi di sini kenapa mereka tuh marah ya? Karena rumah doa ini imam-imam Taurat ini ya memberikan yang namanya tempat bagi para penyamun. Jadi ahli-ahli Taurat ini memberikan kesempatan kepada para penyamun, kepada orang-orang itu untuk yang namanya memperjualbelikan, contohnya seperti menukar uang. Jadi memanfaatkan bait Allah yang suci ini untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi ini yang menjadikan Yesus itu sangat marah kepada ahli-ahli Taurat ini. Ya, supaya jangan lagi berdagang di tempat yang namanya bait Allah. Ya, kasih yang nyata, dia bukan langsung datang langsung ngekill siapa yang mengganti agamanya, siapa yang berjualan di depan bait Allah maka bunuhnya. Nggak ada kayak gitu. Dia merusak semuanya karena imam-imam Taurat itu mengadakan suatu hal yang namanya Ya udah. kolusi Tanggapi ya, dulu. KKN ya, silakan. Jadi ku tanggapi kayak gini ya. Mau ketawa terus ya tanggapannya. Masalahnya gini, kan saya menanyakan bentuk kasih. Ternyata bentuk kasihnya kasih tendangan kan gitu. Nama kasihnya tendangan kasih. Udah dibilang kalau ya dia kasih bukan tendangan kasih yang diberikan gitu. Tetapi ya semua dagangan, bangku dan mejanya Yesus borong, bukan dibalik-balik atau dikasih tendangan kasih gitu. Itu yang saya maksud, nggak ada kasihnya di situ kawan. Terus nih yang kau bawakan ya contoh tadi ya. nih. Tunggu dulu teman-teman ya. Nih gambar bait Allah nih ya. Ini kan bait Allah ya, nih ya. Ini bait Allah, dinamakan bait Allah kan sekelilingnya toh ya, toh. Ya. Nah, yang dinamakan halamannya di mana? Ya depan sini nih dia punya halamannya. Kalau ini bagian dari bait Allah bukan halamannya. Yang halaman nih keluar pintunya, di sini baru ada halamannya. Kalau di dalam ini bagiannya, ya bagian dari bait Allah gitu. Ini halamannya pintunya ya. Nah coba kalau kita lihat Ka'bah ya teman-teman ya. Untuk masalah Ka'bah, nah nih ya teman-teman, ini ya adalah bagian dari Ka'bah. Halaman Ka'bahnya di mana? Nih halamannya banyak orang jualan gedung-gedung ya. Di halaman di sekelilingnya ya nih. Halamannya ya halaman dari Ka'bah boleh orang jualannya. Kalau ini ya masih bagian dari Masjidil Haram bangunannya ya, satu putaran. Sama dengan ini ya, satu putaran ini adalah bait Allah. Kalaunya udah keluar pintu baru ada halamannya. Ya udahlah. Aduh, kawan. Kalau aja pengertian itu kan menurut pengertianmu. Jadi nggak masalah lah. Yang penting Tuhan Yesus di situ sampaikan karena dia merasa bahwa ahli-ahli Taurat ini semuanya berseberangan dengan apa yang telah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda mau mengatakan halal seperti itu, yang penting puji Tuhan Yesus tidak melakukan suatu hal yang bertentangan dengan 10 hukum Taurat. Ya. Dia tidak membunuh, dia tidak yang namanya melakukan suatu hal kekerasan. Kan ditampar pun tidak, tetapi hanya merusak yang namanya buah-buah itu. Ya, itu hal yang saya kira teman-teman harus mengerti lah. Secara nalar pemikiran manusia, jadi tidak dilakukan suatu hal yang namanya tidak dalam bentuk kasih. Ketika orang menegur dengan keras, ketika orang mengatakan dengan keras, bukan berarti itu tidak kasih. Tapi tidak jadi masalah. Itulah yang namanya teman-teman kita dari Muslim
apalagi si Ucup ini yang dengan ya lawak-lawaknya dia juga nggak masalah. Lalu di mana slogan kasih hilah musuhmu itu di mana gitu lah. Sedang nggak apa-apa kalau hal seperti itu kita buat suatu hal yang nggak perlu terlalu serius lah ya. Karena memang pengertian dari Yusuf PI ini ya seperti itu nggak masalah ya. Jadi yang penting pada intinya Yesus tidak melanggar yang namanya 10 perintah Allah itu. Ya berbeda dengan membunuh, mencuri. Kukira di situ Anda menekankan bahwa ada yang namanya mencuri atau dia membunuh atau dia melakukan segala sesuatu yang namanya kejahatan ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Saya kira itu aja sih Pak Ucup ya. Iya, nanti kita ketemu lagi bicara santai ya. Thank you ya buat waktunya. Thank you ya atas ini diskusinya ya. Iya, cukup menghibur bagi saya. Terima kasih juga ya sudah menghibur. Tapi statementnya hati-hati loh ya. Nanti orang semua masjid itu dirubah bahaya lagi nanti. Thank you ya Pak. Iya, oke. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Iya, kagak usah musuh ya, orang yang bukan musuh aja, orang lagi jualan gitu ya, dikasih tendangan gitu ya, dikasih tendangan. Lucu juga pembahasannya dari tadi. Kenapa Ustaz? Kita pekan dulu Ustaz. Ini masalahnya bentuk kasihnya itu ya Bang Nandar. Saya tanyakan kan Matius 21 tuh. Ketika Yesus lagi jadi Satpol PP tuh ya kan gitu. Nah, saya tanyakan di mana bentuk kasihnya? Yang lagi balikin dagangan orang, tendang-tendang meja kursi orang, itu mana bentuk kasihnya? Rupanya bentuk kasihnya adalah tendangan kasih. Makasih Bunda Mila. Bentuk kasihnya tendangan kasih rupanya ya. Untung bukan tendangan rohani itu. Iya. Aduh. Dari tadi saya ketawa terus diskusi sama dia, serius itu. Itu kalau sama aku nggak tahu ya, itu nggak berani si PC The King, Ustaz Yusuf. Sama saya itu kalau debat dia ini terus endang sunandar terus nyetel lagu. Ini maksudnya apa? Kalau sama gua nggak tahu kenapa ya. Takut dia. Kalau antum terlalu lembut sih, kalau sama gua mah langsung nggak berani dia. Emang bahasa apa dia? Masalahnya kayak gini Bang, ya kalau orang tanya Islam saya nggak mau dulu keluar dari pertanyaan dia atau tanya balik, nggak mau, saya harus jelaskan dulu subhat dia harus kita tampar dulu gitu. Itu kalau sistem saya masalahnya. Masya Allah. Iya. Makanya tadi dia dijelaskan tentang masjid di tengah lapangan atau di dalam laut, kata saya bisa jadi masjid. Yang penting ada yang bisa sujud di dalam laut gitu. Iya. Kan kayak gitu. Makasih, sujud di dalam laut. Masjid kan dari kata sajadah, sujud, sajadah yasjudu sujudan, kan kayak gitu. Isim makannya masjidun. Isim tempat, isim makan, kan gitu. Artinya apa? Isim makan masjidun, tempat sujud, kan kayak gitu. Di dalam laut pun bisa. Kalau ada yang bisa sujud ya di dalam laut, masjid itu bisa disebut di dalam laut gitu. Itu aja susah dia memahaminya. Lalu tadi dia bawakan sebelum dibangun masjid, katanya Nabi Muhammad sholat di kandang kambing. Apakah sholat di kandang kambing? Kandang kambing itu juga masjid. Kalau kandang kambingnya udah nggak ada kambingnya, udah dibersihkan dari najis, kan kagak ada apa-apa lagi, tinggal kandangnya aja dipakai untuk tempat sujud ya. Kenapa? Boleh. No problem kan? Iya. Tapi waktu enggak. Terus antum enggak nanya gini, Tat. Sejak kapan Yesus ibadah di gereja? Antum enggak nanya itu? Sejak kapan itu gereja ada itu? Itu udah sering saya tanyakan sama Kristen, Bang Nandar. Apa terus jawabannya apa? Macam-macam asumsi semua jawabannya.
Yesus itu Ustaz Yusuf di dalam Bible nggak kenal gereja. Ini jadi mereka ini ibadah di gereja itu siapa yang ngajarin ya? Yesus itu kenalnya bait Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya baitullah. Kok bisa jadi gereja gitu loh? Ini gimana ceritanya? Iya, masalahnya gini, takutnya nanti kalau Yesus kenal gereja, di halaman gereja ditendang pula dengan tendangan kasih. Orang jualan di halaman gereja nanti ditendang pula oleh Yesus dengan tendangan kasih, kan gitu. Iya. Bisa aja. Tendangan kasih. Terus kabur dia. Coba aja. Kabur dia. Wah, udah kan janjinya cuma 1 jam aja. Bilangin kalau debat lagi sama dia, sama Nandar gitu. Gak tahu nih oten sama aku tuh cuma si Oki, si Rudi Yohana, si Edis gak mau. Si RK gak mau. Pokoknya debater Kristen yang berani sama aku Ustaz Yusuf ya, mohon maaf ya. Itu cuma si Oki sama si Rudi. Kenapa yang lain kayak menghindar gitu ya? Kenapa ya? Padahal aku tuh di bawah Ustaz Yusuf keilmuannya, tapi sama aku nggak ada yang berani. Ya mereka nggak paham bahasa asli ya, mungkin gitu. Oh iya, mungkin itu ya. Bunda Mila, makasih Bun. Ada Bunda Mila ya di situ. Iya. Waktu cepat berlalu ya. Tadi perasaan Bunda Mila pamit, saya mau istirahat dulu. Sekarang udah jam di sana udah jam 9 pagi sekarang. Sini udah setengah 11 ini. Tadi saya sebelum jam 9 kayaknya live streaming. Udah berapa lama sih saya live ini? Hampir 2 jam. 2 jam ya. Antum baru 2 jam nih. Baru 2 jam. Iya. Bang Nandar, saya izin pamit dulu dah. Pasien saya nunggu dari tadi. Siap, boleh. Mereka juga pengen sembuh gitu, buat dikasih tendangan rohani juga gitu. Tendangan kasih. Iya. Siap Ustaz Yusuf. Makasih banyak Ustaz Yusuf. Bunda Mila, makasih Bun. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Bang Nandar. Sehat selalu buat Bunda Mila, dilindungi oleh Allah. Amin. Assalamualaikum. Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satpol PP, gitu aja dah. Tendangan kasih. Yesus Satpol PP, ya. Dah, itu dulu dah judulnya dah. PC the King, mata pisau ini ada aneh-aneh aja dia itu. Iya, kemarin dia bilang Paulus dosen lah. Hari ini ya dia bilang pula bentuk kasihnya ya ditendang. Kayak gitu, ditegur. Tendangan kasih Yesus Satpol PP. Ada apa ya? Kemarin menjelaskan sama saya Paulus dosen, hari ini tendangan kasih. Aduh. Aneh-aneh juga ya kawan-kawan. Lucu, menurut saya lucu dia itu. Lucu, menurut saya lucu dia itu. Waalaikumsalam. Islam Bang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Biar kita bisa lanjut gitu untuk diskusi dengan kawan Kristen. Doa buat Ustadz aja. Syukran, jazakallah Bang. Iya. Semoga sehat selalu. Oke, makasih atas dukungannya ya. Oke Bang. Oke, saya izin dulu Bang, karena apa? Kita diskusi lintas iman gitu ya. Oke. Terima kasih Bang. Saya izin gantikan dulu. Assalamualaikum. Satpol PP tat bahaya. Iya sih ya. Pol PP aja gitu, Pol PP ya. Karena bukan kesatuan tapi Pol PP. Kalau Pol PP itu kan polisi Pamong Praja ya. Tapi dia sendiri gitu, kan sendiri. Kalaunya udah pakai sat ya satuan itu.
Muter. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, jangan pakai Pol PP. Maunya pakai apa? Bentar ya. Apa tendangan kasih preman pasar gitu. Gak jelas sekali judulnya. Aduh. Ini gini aja dah, tendangan kasih Yesus dah, kayak gitu aja. Dasar ya. Aduh. Pol PP naik daun nanti, iya. Pol PP nanti naik daun, ya betul juga sih. Halo, selamat malam. Selamat malam Rian Poso. Selamat malam. Turun kau berhala emang ya. Turun dulu. Kalau jadi berhala jangan tempat saya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Aduh. Iya, gambarnya cewek cakep ya teman-teman. Ternyata isinya pedang. Aduh. Mana nih? Aduh, ganti ini ya. Sabarlah teman-teman ya. Ini. Kalau udah bertanda teman saya naikin di Israel. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ustaz Yusufi. Iya, seperti biasa silahkan open cam-nya. Biar malam ini saya bisa mengobati Anda kan gitu. Apa yang mengobati aku ini? Iya, biar sembuh kan lah, udah lama kagak sembuh ya. Anda mau nanya apa nih malam ini? Tiba-tiba naik. Hei, aku menanya apa yang kau bikin ini? Judulnya itu apa? Maksudnya apa? Tendangan kasih Yesus. Macam mana? Kok suaranya mantul? Apa kayak apa sih? Gua menanya lu bikin Bentar. Hah? Suaranya kok mantul, nggak enak. Bentar. Oh, bentar aku copot aja deh, biar. Nah, udah pas kan? Nah, bentar. Nah, ini oke nih. Oke nih. Masih mantul. Apa ini? Masih mantul. Cek. Masih mantul. Ya, sama Masih Pak Ustadz mantul, yang masih. mantul itu. Masih mantul. Sama Pak Ustadz itu yang mantul, coba di ini. Cek 1 2. Coba ya. Saya mute dulu Anda sebentar ya. Teman-teman, kasih tahu dia suara saya mantul nggak? Hah? Suara saya mantul nggak? Aman katanya. Nggak mantul. Kalau ente di mute, berarti mantulnya tempat ente itu.
Coba buka, coba dibuka Cek. sekarang. Halo. Ah, kira-kira mantul nggak teman-teman? Kita cek dulu. Masih. Udah enggak, udah. Masih mantul. Kayaknya nggak bisa pakai handset itu. Bagaimana? Masih mantul kah? Bentar saya ngomong dulu. Bentar. Masih. Mantul kah? Mantul, masih. Aduh, berarti nah jodoh kita ini Pak Ustadz. Nah jodoh malam ini kalau begitu. Ente pakai handset sih, lepas handsetnya baru bisa itu. Terserahlah. Nah, Gimana nih, mantul nggak? ini aku mau tanya tendang. Kan enggak. Aku lihat sepertinya Pak Ustadz udah bertobat kali ya. Masih ya teman-temannya. Iya, bukan ke aku berarti ke Pak Ustadz lah. Masih mantul loh, serius. Nah, Bener, ini dah. Beli alat baru Pak Ustadz. HP-nya lem biru dah ente itu. Ya, itu kan selain HP, dasar lo. Lu yang itu. Iya, mantul suara saya. Serius mantul suara saya. Nah, ini aman nih. Ngapain turun-turun? Nggak ada yang turun-turun. Pecundang lu suruh turun sama gua. Udah. Sip. Oke. Ini aku kan lihat ini tendangan kasih Yesus seperti Pak Ustadz sudah bertobat ini kelihatan. Oh iya, tadi kan saya baru diskusi sama kawan Kristen tentang masalah ini entah Satpol PP atau preman pasar kan gitu. Yang saya tanyakan ya ketika di Matius 21 Yesus ya di situ dia nih baik. Saya baca aja ya. Dengar teman-teman ya, Pak Ustadz baca Alkitab. Dengar dulu, bentar. Lalu Yesus ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, kan gitu. Nah, jadi kenapa saya kasih judul tendangan kasih Yesus? Karena saya pertanyakan mana bentuk kasihnya ketika membalik-balikan bangku dan meja orang. Apakah membalikan bangku ya, tendangin bangku, tendangin meja orang itu adalah bentuk kasih? Jangan-jangan itu dinamakan tendangan kasih gitu. Jelasin ya, Tat. Jelasin. Ya kayak gimana? Ini pasti beda lagi teman-teman jawabannya. Ya memang beda, pendapatnya beda. Jadi gini, ketika dia turun ke Yerusalem, dia dapati itu sebenarnya kan rumah Tuhan itu tempat ibadah nih. Bukan tempat cabul, bukan tempat tukar uang, bukan tempat belanja, bukan tempat kambing dan domba, bukan. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, kamu tidak menghargai bukankah itu tempat doa, bukan tempat sulut, bukankah tempat sholat. Kenapa harus dikotori dengan gini? Makanya dia benci bukan baiknya, tapi dia benci orangnya. Jadi sama dengan begini, dimanapun kalau ada tempat ibadah kita bikin tempat tidak baik, entah itu tempat main judi, entah itu tempat bikin apa, kita pasti marah. Contoh lah, kita kasih contoh. Pada waktu terjadi di Cirebon, ada satu ini oknum ya, yang melakukan yang tidak baik di tempat itu, maka bukan tempat itu yang ditujukan, tetapi orang itu. Oleh karena itu manusia-manusia di dalam itu yang harus dilabrak, harus ditendangin. Karena memang tegur untuk nyata-nyata itu tidak selalu harus dengan lembut, tapi harus dengan ketegasan. Kenapa itu ditendang? Karena memang Tuhan melihat bahwa cara mereka di dalam bait Allah itu sudah tidak benar. Bait Allah itu tempat sujud, bait Allah itu tetap memuji, bait Allah itu tetap penyembahan, tempat penyembahan, bukan tempat jualan, bukan tempat bagi-bagi uang, bukan tempat tukar uang, cuci uang dan sebagainya. Sama aja dimanapun bait Allah itu, mau itu gereja, mau itu musola, ketika kita salah gunakan, maka kita layak marah. Nah gitu ceritanya itu. Udah? Baik, saya tanggapi dulu nih ya. Salah ya kalau bentuk kasihnya dikasih tendangan balik-balik meja, salah. Kenapa saya nilai salah? Ya kayak gini, kalau Yesus itu mengajarkan kasih, maka dia borong meja dan bangkunya serta dagangannya.
Semua pedagang yang di halaman bait Allah, ya, aku beli bangku dan meja kalian serta semua dagangan kalian tanpa tersisa. Besok-besok kagak usah lagi jualan di sini, ya, karena barang dagangan kalian udah habis. Itu baru kasih, ya. Ini kasih apa? Tendangin dagangan orang, balikin meja, tendangin bangku. Bagus. Karena begini, orang Yahudi pada zaman itu orang-orang yang sudah memang tidak bisa diatur lagi. Nah, ketika itu firman itu datang kepada mereka, mereka tahu bahwa bait Allah itu bukan tempat mesum, bukan tempat jualan, bukan tempat tukar uang. Sehingga dia datang bukan lagi dengan cara menegur, tapi dia harus bertindak. Karena di dalam Kristus tidak selalu kasih itu harus dinyatakan dengan tegur pelan, tapi harus dinyatakan juga dengan keras. Artinya menegur mereka dengan cara membolak-balikan situ supaya mereka tahu. Makanya dia bilang begini, Ustaz. Kalau baca terus bilang begini, roboh bait ini nanti 3 hari kemudian aku bangun. Maksudnya begini, yang ditujukan itu bukan gerejanya, bukan baitnya, tetapi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Termasuk mungkin Ustaz juga mungkin seperti itu ya. Yang dimaksudkan orang beriman adalah pribadi, bukan musola, bukan masjid, tapi diri sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan. Sehingga memang pola Yesus menegur orang-orang Yahudi pada saat itu sudah tidak tolerir. Artinya begini, Pak Ustadz kan punya pemahaman tersendiri itu, karena memang bukan Pak Ustadz punya ranah. Boleh kita akui, karena Pak Ustadz kritis, ini namanya kritis ya. Ini nama tanggapan teologis kritis. Kita setuju, namanya kritis begitu. Tetapi yang penting ada batas-batas tertentu. Ketika kami sampaikan sebuah kebenaran, Pak Ustadz tidak harus bilang gini, itu salah. Nah, makanya kita luruskan kesalahan itu, bahwa ini Ustadz, kalau di dalam kekristenan, ini yang dimaksudkan. Bukan soal siapa dan kenapa Yesus buat, bukan. Tetapi bagaimana Yesus berikan pengertian buat orang Yahudi bahwa bait Allah sesungguhnya bukan itu. Makanya dia bilang dalam Ustadz baca semua, dia bilang gini, robohkan bait Allah ini 3 hari kemudian aku bangun. Maksudnya ditujukan ke dirinya. Satu saat ketika dia disalib, dia akan bangkit pada ketiga. Itulah yang disebut bait Allah, hati. Oke, baik. Itu saya tanggapi sedikit. Lalu gimana dengan slogan kasihilah musuhmu? Itu gimana? Di bait Allah orang jualan aja dikasih tendangan. Gimana dengan musuh? Ya, kan ada slogannya tuh di Kristen, kasihilah musuhmu, kan kayak gitu. Yang bukan musuh aja, yang pedagang aja itu dikasih tendangan, apalagi musuh. Kayak gimana? Jadi gini, Yesus memberikan pemahaman itu bukan menunjukkan kepada bait itu sendiri. Karena begini Ustaz, ini dari Kristen ini, kita kasih tahu begini, bahwa kasih yang dimaksudkan oleh Allah itu kasih agape, bukan berbeda dengan kasih eros atau phileo. Artinya begini, kalau Ustaz membicara tentang kasih yang maksudnya ini, kasih Tuhan bilang kan, ampunilah orang yang bersalah pada kamu, kasihlah musuhmu. Nah, ini kan bukan musuh dia, tapi yang dia lakukan pada orang yang tahu bait Allah, setiap hari ibadah di situ, setiap hari memuji Allah di situ, menyembah Allah di situ, tapi mereka pakai untuk apa? Untuk merusak. Nah, bahaya ini. Jadi gini, tunggu saja. Bahaya tendangan rohani ini. Jadi gini, orang yang memakai bait Allah itu adalah orang yang memang pakai juga bait itu. Jadi jangan Ustaz pakai begini, pikir karena kasih Allah itu makanya nggak mungkin Tuhan lakukan itu. Tidak bisa, konteksnya berbeda. Kalau Ustaz membaca konteksnya jauh dan dekat itu beda ininya. Berbeda. Makanya kita ulang lagi Pak, bahwa kalau Pak Ustaz tahu tentang hal itu sama dengan musola. Ketika musola itu kita pakai salah gunakan, tentu kita akan marah. Iya. Terjadi ini oknum terjadi yang ada di Cirebon kan begitu. Makanya dia digerebek. Kenapa? Karena tempat ibadah, tempat sembahyang kok dibikin tempat yang tidak baik. Makanya digerebek dia. Nah, jadi kasih itu bukan berarti kita gerebek dia langsung kita hakimi dia langsung bakar hidup-hidup, tidak kan? Gini, masalahnya gini. Yang ditendangin itu yang jualan di halaman, bukan di dalam bait. Sama di dalam bait juga. Coba baca terus. Dikatakan di halaman, Yesus masuk ke bait Allah. Lalu dia mengusir para pedagang di halaman. Iya,
Jangan di halaman yang lebih bagus atau di halaman, tetapi memang di bait Allah juga itu tempat penukaran uang. Terjadi penukaran uang, artinya bait Allah yang tempat ibadah dikotori dengan hal yang tidak baik. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, sehingga kita sama-sama sepakat bahwa tempat ibadah tidak bisa dikotori. Nah, contoh begini, mana mungkin kita melangsung hukum dia yang melakukan hal tidak baik di musola itu langsung kita bakar dia atau kita bunuh? Tidak mungkin. Karena kasih itu kita tegur dia, diberikan pemahaman. Iya kan? Sama itu. Jadi pemahaman. Tapi saya suka kritisnya Pak Ustadz, itu bagus. Itu namanya tenaga kritis. Sehingga kita berbagi. Artinya ketika Pak Ustadz pertanyakan itu, wajib kami menjawabnya. Agar supaya, oh iya benar juga yang dia katakan. Jadi memang tidak harus memaksakan apa yang pendapat Pak Ustadz itu. Saya hargai karena ini namanya teologi kritis. Aku suka itu. Aku senang. Waduh. Masalahnya gini, saya heran aja sih ya dengan Yesus ini. Jangankan Pak Ustadz, gua aja heran. Ngapain sih tempat bait Allah dibikin kayak gitu kan? Bukan, masalahnya gini. Heran hal-hal begitu. Jadi gini, saya agak heran waktu Yesus ini menendang gitu, kan kayak gitu. Ketika dia lagi gulat sama Yakub dulu, ya dia memukul sendi pahanya itu dipukul kan kayak gitu. Waktu dia gulat sama Yakub. Tapi kok waktu di halaman Allah, dia itu tendang-tendang meja dan bangku orang gitu loh. Kan itu bahasanya untuk merobohkan sebenarnya. Kalau kita mesti oke lah dia menendang, tapi itu buat kami tidak masalah karena bagaimanapun kita akan seperti bahwa rumah Allah tidak baik, Allah itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Karena jangankan kita berjualan, kita ajak minum-minuman di tempat begitu tidak boleh. Jelas mau di gereja, mau di musola, mau di masjid itu tidak bisa. Pasti kita akan marah, pasti kita akan keluarkan mereka. Gitu loh. Berarti teman-teman ya bentuk kasihnya ya kasih tendangan, memang tendangan kasih. Iya, enggak ada cara lain mengasihinya. Karena itu kan letterlek, Ustaz. Waktu menangkap letterlek, zaman sekarang itu. Makanya saya kasih judul itu tendangan kasih Yesus. Karena apa saudara kita? Karena tadi lawan debat saya tadi si Mata Pisau juga menjelaskan tendangan kasih itu ya yang ditendang Yesus untuk menegur mereka gitu. Artinya apa bentuk kasihnya? Tendangan kasih gitu. Bisa saja. Karena gini, ada firman katakan gini, orang yang kukasihi aku hajar dan kutegur dan kuhajar. Artinya kuhajar itu bukan mendidik tetapi menghajar, yaitu jadi orang yang dikasih itu ada sesuatu yang harus kita nyatakan kepada mereka dengan tindakan. Tetapi Tuhan tidak mengajar. Karena ini kita sekali lagi saya katakan Ustaz, saya senang dengan kritis seperti ini, tapi yang dilakukan Tuhan itu dia tidak mengajar orang melakukan hal yang tidak baik, tapi dia sendiri yang melakukan itu. Jadi bukan sebuah ajaran, tetapi sebuah tindakan yang dilakukan kepada orang-orang yang tidak menghargai bait Allah. Itu Ustaz. Tapi saya mau tanya sama Anda, pelajaran yang baik apa dalam hal menendang bangku dan meja? Kalau kita bicara tentang ketegasan. Gini, hal baik apa ya yang terkandung di dalam tendangan bangku dan meja dagangan orang? Itu apa gitu? Artinya begini, hal yang baik itu disebutkan Tuhan bahwa pergunakanlah bait Allah itu bukan tempat musuh, bukan tempat jualan, bukan tempat tukar uang, bukan tempat judi, tidak. Tapi nggak bisa ditiru ini kalau menendang. Ya, itu kita ambilkan rohaninya kan. Kampus saya bilang hal baiknya. Nah, kita bicara tentang bagaimana makna dari terkandung di dalamnya kan. Bukan soal tendangannya, tetapi tujuan. Tapi gini sih, tapi saya wajar sih. Kenapa Yesus kasih tendangan? Karena Yesus itu kan dia kere kan gitu. Kere kan kerjaannya dia bantu bapaknya potong kayu kan kayak gitu, bukan orang berduit. Coba kalau Yesus itu orang berduit, dia borong itu semua dagangan itu ya. Pak Ustaz lagi bawa peringatan. Soal pasti dibegituin, nah salah. Beda itu. Aduh.
Aduh. Ya, sudah lah. Saya bahas yang lain lagi. Bentar dulu, saya mau ambil air putih ya, bentar. Ya, Oke, saya haus. siap. Sebentar, minum dulu sebentar ya kawan-kawan ya, jangan kemana-mana. Teman-teman, jadi memang di sini biar apapun saudara lihat bahwa ini memang teologi kritis namanya. Jadi tidak ada salah dipertanyakan seperti ini. Terkecuali kita berpikir yang tidak baik, maka semua akan negatif. Tetapi kalau ini hanya sebagai argumen dan sebagai teologi kritis untuk kita memperbandingkan, itu wajar. Jadi tema yang diberikan oleh Pak Ustadz ini tidak masalah karena ini bicara tentang teologi kritis. Dia tidak ada sesuatu yang bermaksud. Jadi teman-teman ingat sekali lagi, tema yang diberikan Pak Ustadz ini sesuatu yang baik karena memang ini masuk karena beliau mungkin tahu tentang teologi kritis sehingga dia berikan tema ini. Dan wajar kita sebagai orang Kristen hanya memberikan masukan bagi Pak Ustadz dan teman-teman dan tidak lepas daripada konteks itu. Oleh karena itu, agar supaya di perdebatan seperti ini tidak ada mengandung hal-hal yang tidak baik, sehingga saya setuju dengan judul ini. Jadi judul ini sangat baik sebenarnya. Jadi teman-teman tidak boleh marah ya. Judulnya yang lain aja, judulnya yang lain. Sikat. Ada berapa Tuhan? Mana? Kasih mah judulnya. Dah, itu dulu dah. Oke. Kalau Pak Ustadz mau tanya hal berapa Tuhan, kita tidak pernah menyembah 3 Tuhan, Ustaz. Tidak pernah menyembah 3. Tidak. Baik. Saya mau tanya dulu. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11. Aduh, ini saya nggak bawa Alkitab ini. Saya ini. Ya udah, saya yang buka ya teman-temannya. Pak Ustadz ini ada apa-apa lah. Kan Injil juga harus diimani oleh Pak Ustadz. Gimana sih ini, Ustadz? Bukan yang ini Injil macam mana? Ini buku wartawan, kawan. Jangan begitu, Injil itu Ustadz. Injil itu lah. Nah, ada situ wartawan, Ustadz. Injil itu. Aduh. Saya masih penasaran teman-temannya. Kalau saya menanyakan dengan Kristen sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya yang ini loh. Oke. Kenapa Pak? Silakan. Nih ya, saya tanya ente ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bentar. Teman-teman dengar baik-baik ya. Ustadz aja pintar baca Alkitab. Apalagi kalian orang Kristen nggak pintar. Aduh, dipertanyakan Kristen kalian. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya mau tanya dulu, ini yang lahir Tuhan? Oh iya dong. Tuhan. Kalimat tola. Dengar Pak Ustadz. Tuhan lahir. Iya. Oke. Kalimat tola itu menjadi firman, itu menjadi manusia. Di Al-Quran juga dikasih kan, di hadis juga dikasih juga kan, bahwa dia yang lahir dari Maryam yang tidak disentuh siapa-siapa. Firman itu menjadi manusia. Tuhan. Oke. Baik. Berarti ini Tuhan yang lahir ya? Oh iya dong. Iya, Tuhan yang berupa manusia yang menjadi daging. Oke, nggak apa-apa. Ini daging, bukan manusia, daging. Oke. Nah, Tuhan ini ya dibungkus lalu sesuai dengan perjalanannya sampai hari pentahiran hari ke-8. Ya, gitu. Oke? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saya mau tanya dulu, ada berapa Tuhan di sini? Nah, kan bertanya, aku jawab ya. Bagus. Tadi kan yang lahir Tuhan, Tuhan yang lahir, Tuhan bayi, ya. Tuhan bayi dibawa kepada Tuhan pula ini. Dengar, Pak Ustadz, aku jelaskan. Yang tadi firman yang menjadi manusia, dia itu belum berkuasa apa-apa, dia masih manusia. Manusia yang berwujud seperti manusia, roh yang berwujud manusia, yang lahir lewat Maria. Dia adalah Isa Al-Masih. Dengar. Ya, kalau itu jadi bentar. Tunggu. Kalaunya yang lahir tadi. Tengah dulu, Pastor, sabar. Kenapa dibawa di Bait Allah? Karena memang hukum Taurat, hukum Musa, anak-anak di usia begitu harus dibawa.
Karena memang Yesus itu penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri, Ustaz. Kan katanya tadi yang lahir itu firman jadi manusia, yang lahir itu Ya. Tuhan, betul? Ya, Nah, sekarang Tuhan yang bayi tadi diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? ya Tuhan Bapa Allah di surga. Tuhan yang memberikan, dia menjadikan dia manusia, yang rohnya itu datang. Dia dibawa ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang nunggu ini. Tuhan itu, Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Jadi begini, Tad. Jadi ketika Yesus itu masih, ini penjelasan saya kan Ustaz tanya. Jadi kalau saya jawab, ya sudah berarti itulah kebenarannya. Kalau nanti Ustaz itu kembangkan, itu lain cerita lagi. Tapi ketika Ustaz tanya, saya jelaskan kebenaran itu, Ustaz. Ketika dia dilahirkan sebagai manusia, dia yang bakal menjadi Tuhan itu sendiri, dibawa ke bait Allah, dihadapkan kepada Allah sendiri yang mengutus dia. Karena memang itu hukum Taurat, hukum Musa. Walaupun Masalahnya di sini, Bang, ya yang saya bikin bingung itu kayak gini. Kok Tuhan COD Tuhan gitu? salah itu. Masa Tuhan COD dengan Tuhan juga? Kayak gimana? Salah itu. Eh, Masa Tuhan, jadi gini, dia sebagai manusia memang dia harus datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan, dia menjadikan dia firman Tuhan, yang menjadikan dia manusia. Jadi memang konteksnya berbeda, Ustaz. Jadi tidak ada dua Tuhan, tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Allah yang punya referensinya itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga dia ketika dilahirkan sebagai manusia, dia dibawa kembali sebagai hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat yang harus bawa di rumah bait Allah dan disunat pada hari ke-8. teman-teman, kalaunya ada Bang Sandi ini ya, abang ini diprotes Bang Sandi pasti ya. Yang namanya protes tidak salah kok. Iya, ya, yang bikin aneh itu gimana cara penjelasannya gitu. Saya teman-teman apologet dari Muslim, saya justru tertarik dengan Pak Ustadz.